dengan wahyu melalui murajaah tafsir Al-Quran berdasarkan qiraat, rasm, nahwu, dhabt, dan adul ay untuk memahami kemu'jizatan Al-Quran, memahami kedalaman makna ayat Al-Quran, memahami keaslian lafal Al-Quran, dan menguatkan hafalan Al-Quran. Kemarin kita sudah masuk ke ayat yang ke-7 dari surah Al-Baqarah riwayat Kufi atau ayat yang ke-6 riwayat selain Kufi. Kita akan membahas khatamallahu ala qulubihim setelah kemarin kita sudah bahas secara keseluruhan sampai ghisyawah, sampai kata ghisyawah. Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan mengunci hati pada pangkal ayat 7 ini, khatamallahu ala qulubihim. Kita kembalikan terlebih dahulu huruf-huruf khatamallahu ala qulubihim ini kepada rosemnya tanpa tanda baca, tanpa dhabt. Ini tampilan pangkal ayat 7 sebelum diberikan dhabt. Huruf kha-nya tanpa titik, huruf ta-nya tanpa titik, huruf qaf-nya tanpa titik, dan huruf ba-nya tanpa titik. Lalu oleh para tabi'in menurut kaul yang terpilih mereka adalah Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mur atau Yahya bin Ya'mar. Mereka berdua yang menjadi terdepan dalam menambahkan titik pada huruf-huruf yang kembar. Huruf kha itu tubuhnya sama dengan huruf jim dan ha. Sama dengan huruf jim dan ha. Maka mereka membedakan huruf kha dengan satu titik di atasnya. Kalau jim itu satu titik di bawahnya. Kalau ha tanpa titik baik di atasnya maupun di bawahnya. Dalilnya saya buka di sini kitab Al-Muhkam fi Naqtil Masahif.
oleh Imam Abu Amr Ad-Dani yang wafat tahun 444 Hijriah. Wal kha'a atau wal kha'u di sini. Fauqaha wahidatun. Wal kha'u fauqaha wahidatun. Huruf kha diberikan satu titik di atasnya. Agar tidak tertukar dengan dua huruf yang serupa dengannya, yaitu ha dan jim. Adapun jim itu wal jimu tahtaha wahidatun. Huruf jim itu ditambah satu titik di bawahnya. Huruf ha itu tidak diberi titik, di sini tidak disebutkan tuh. Huruf ha tidak diberi titik. Kenapa? Karena dengan diberi titiknya kho di atas dan diberi titiknya jim di bawah, maka kho yang tanpa titik itu sudah beda dengan huruf kho dan ha. Bahwa pemberian titik pada huruf itu hanya dilakukan pada huruf-huruf yang kalau dibiarkan tanpa titik itu akan tertukar dengan huruf lainnya. Kalau sudah jelas dan tidak akan tertukar dengan huruf yang lain, maka itu tidak ada titik. Kemudian huruf ta. Huruf ta itu diberikan dua titik di atas. Dua titik di atas. Sebagaimana huruf ba itu diberikan satu titik di bawah. Huruf ba, khatamallahu ala qulubihim. Qulubihim ada huruf ba di situ. Kenapa titiknya di bawah, tidak di atas? Malah huruf nun yang titiknya di atas. Ada 5 huruf kembar sebenarnya. Ada 5 huruf kembar. Yaitu ba, ta, sa, ya, dan nun. Ba, ta, sa, ya. Ba, ta, sa, ya, nun. Ba, ta, sa, ya, nun. Tapi ya dan nun ini akan kembar dengan ba, ta, sa apabila di awal atau di tengah. Nun pun juga sama.
akan kembar apabila di awal atau di tengah. Kalau di ujung huruf ya-nya atau huruf nun-nya, maka ini beda. Ya tidak tertukar dengan batasa, juga tidak tertukar dengan nun. Demikian pula nun tidak tertukar dengan batasa, juga dengan ya kalau di ujung. Jadi huruf ya dan huruf nun ini kembar dengan batasa apabila di awal atau di tengah. Maka huruf ba ini diberikan satu titik di bawah. Huruf ta diberikan 2 titik di atas. Huruf ya diberikan 2 titik di bawah. Huruf nun diberikan titik 1 di atas. Sebenarnya titik itu memang di atas pada mulanya, tidak di bawah. Huruf ba pun juga itu di atas. Tetapi karena huruf ba itu banyak yang berharokat kasroh. Bahkan ba huruf jar itu selamanya kasroh. Huruf jar ba itu selamanya kasroh. Sedangkan kasroh itu ditandakan oleh Abul Aswad Ad-Duali sebelum diciptakan huruf-huruf titik-titik di atas huruf ini. Kasroh itu ditandakan di bawah huruf. Maka dipilihlah huruf ba ini titiknya tidak di atas, tetapi di bawah. Ini titiknya berurutan. Ada 3 huruf kembar berturut-turut, ba, ta, sa. Ba titiknya 1 karena memang urutan ke-1 dalam huruf kembar ini. Huruf ta titiknya 2 itu karena di urutan kedua dalam urutan 3 huruf kembar ini, dan sa adalah huruf ketiga dalam urutan 3 huruf kembar ini. Kemudian ya ini titik 2 di bawah karena kalau titik 2 di atas itu sudah dipakai oleh ta. Atau titik 1 di bawah pun juga akan tertukar dengan ba, maka titiknya 2 di bawah. Nun ini titiknya 1 di atas. Bisa saja bertukaran. Misalnya pada saat itu ketika diciptakan titik-titik pembeda huruf ini, titik-titik pembeda huruf ini bahwa ya misalkan titiknya 1 di atas, bisa saja. Ya, bisa saja. Namun tampaknya huruf nun ini lebih dulu diberi titik di atas. Sehingga ia tidak bisa merebut titik itu. Maka satu-satunya adalah yang tersisa titik 2 di bawah untuk ya dan nun ini. Sekali lagi, huruf ya dan huruf nun ini itu hanya diberi titik apabila huruf ya dan nun itu di awal atau di tengah, bukan di ujung. Oleh karenanya, dalam mushaf tertentu ini masih diaplikasikan. Mushaf
terbitan Timur Tengah, misalnya allazi ja'ala lakumul arda firasya, allazi. Coba lihat huruf ya pada kata allazi di sini. Ini tidak ada titiknya. Kenapa tidak ada titiknya? Karena allazi ini adanya huruf ya pada kata allazi ini adanya di ujung, sehingga huruf ya di ujung ini sudah beda dengan ba, dengan ta, dengan sa, dengan nun. Walaupun tanpa titik, maka titik di bawah ya itu tidak diperlukan. Seperti itu. Ini banyak diaplikasikan. Tetapi di dalam mushaf ini huruf nun yang di ujung ini masih ada titiknya. Tatakun, ini huruf nun di ujung masih ada titiknya. Artinya mengaplikasikan titik pada huruf nun. Nah, padahal huruf nun itu sudah beda sebenarnya. Bisa saja huruf nun ini ditulis tanpa titik apabila berada di ujung, apabila berada di ujung kata. Contoh misalkan di sini. Ini mushaf Muhammadi, al-mushaf al-Muhammadi, al-Maghribi. Di sini huruf nun yang ada di ujung itu tidak ada titiknya. Bisa dilihat. Allazina. Ya, allazina. Itu tidak ada titiknya. Yu'minuna. Nunnya tidak ada titik. Wa yuqimuna. Tidak ada titik nunnya. Ini masih ada Al-Quran yang hari ini ditulis dengan mengaplikasikan bahwa huruf nun di ujung itu tidak perlu ada titiknya. Karena memang tidak perlu, kan titik itu pembeda, sementara nun ini sudah berbeda dari bentuknya walaupun tanpa titik apabila nun tersebut di ujung. Ini masih diaplikasikan. Jadi kalau kita mau ngikutin aturan yang benar, sesuai aturan yang dirumuskan oleh para ulama salaf dahulu, maka ya dan nun itu hanya diberikan titik apabila di awal atau di tengah, karena akan sama dan kembar dengan huruf ba, ta, dan sa. Nah, seperti itu. Kalau mushaf ini nih, mushaf apa? Mushaf Maghribi ini, al-mushaf al-Muhammadi. Al-Muhammadi ini Muhammad VI, Raja Maroko. Jadi mushaf Raja Maroko Muhammad VI. Huruf ya di ujung dan huruf nun di ujung itu tidak ada titiknya. Al-lazi misalkan tuh. Al-lazi ini tidak ada titiknya, ya-nya. Min, huruf min tuh tidak ada titiknya, ya. Kemudian nun pada tatakun juga tidak ada titiknya huruf nunnya. Ini masih diaplikasikan secara asli di mushaf yang ini. Ya kita semuanya sekarang ya kalau kita memakai mushaf Timur Tengah terbitan Madinah saat ini huruf ya di ujung tidak ada titik, tetapi huruf nun di ujung masih ada titik. Padahal huruf nun di ujung itu bentuknya sudah jelas berbeda dari huruf ba, ta, dan sa. Mestinya tidak ada titik. Sekali lagi bahwa titik itu ditambahkan oleh para ulama salaf dahulu
itu untuk membedakan dengan huruf-huruf yang kembar dalam tubuhnya. Kalau sudah beda dari bentuknya, tidak kembar, maka itu titik tidak diperlukan lagi. Imam Abu Amr misalkan di sini. Wal ba'u tahtaha wahidatun wa ta'u fauqaha isnatani. Huruf ba titiknya di bawah satu. Tuh ya. Huruf huruf ta titiknya di bawah isnatani dua. Huruf sa itu salasun tiga. Ini diriwayatkan dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 170 Hijriah. Kemudian wan nunu idza wasaltaha fauqaha wahidatun. Tuh. Nun apabila disambung ekornya berarti nun yang di awal atau di tengah itu diberikan satu titik di atasnya. Kenapa? Li'annaha taltabisu bilba'i wal watta'i wassa'i. Keliru nanti dengan ba, ta, dan sa. Nah, kayak begitu. Kemudian huruf ya. Wal ya'u idza wusilat nuqitat tahtaha isnataini. Huruf ya apabila disambung ekornya berarti huruf ya di awal atau di tengah. Itu diberi titik dua di bawah. Berarti sini nun dulu ya sebelum ya. Li alla taltabisa bima madha. Agar tidak keliru dengan huruf-huruf kembar tadi ba, ta, sa, ya, ba, ta, sa, nun. Fa idza fusilat lam tunqat. Apabila dipisah huruf ya-nya, yakni adanya di ujung, maka tidak diberi titik. Nah, kayak begini ya. Aturan penambahan titik itu. Kemudian khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Ada huruf qaf. Qaf itu kita beri titik dua di atas. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, qaf ini apabila di tengah huruf fa yang di tengah, huruf qaf yang di tengah, dan huruf ain yang di tengah, huruf ghain yang di tengah itu mirip. Ya. Di tengah. Misalkan ini ain. Ain, ghain, fa, qaf. Ini huruf qaf, huruf fa dan huruf ain, huruf ghain itu diberi titik untuk membedakan keempat-empatnya. Ini huruf ain, huruf ghain, huruf fa dan huruf qaf di tengah, ya. Di tengah, bukan di ujung dan bukan di awal. Bukan di awal, bukan di ujung, tapi di tengah. Nah, huruf ain dibiarkan tanpa titik. Huruf ghain ini titik satu di atas.
Kemudian huruf huruf qaf, huruf fa, huruf fa. Ya, misalkan huruf fa itu titik satu di bawah. Kenapa huruf fa ini titik satunya di bawah? Karena kalau di atas itu akan tertukar dengan ghain. Karena titik satu di atas ini sudah diambil oleh ghain. Nah, sekarang tinggal qaf. Qaf ini ditaruh titik di bawah akan tertukar dengan fa. Kemudian ditaruh titik satu di atas tertukar dengan ghain, maka huruf qaf ini titik titik dua di atas huruf qaf ini. Nah, seperti ini. Tapi kemudian pada praktiknya ada yang memberi tanda huruf fa itu satu titik di atas. Ya, satu titik di atas. Dan qaf itu satu titik di bawah. Ini diaplikasikan, mohon maaf, coba kita lihat. Diaplikasikan di dalam mushaf Maghribi. Di sini terlihat yunfiquna, yunfiquna, yunfiquna. Mushaf ini mengaplikasikan bahwa huruf fa itu titiknya satu di bawah. Yunfiquna. Titik satu di bawah. Huruf fa itu. Dan huruf qaf satu titik di atas. Dan huruf qaf satu titik. Huruf qaf satu titik di atas. Nah, kayak gitu. Mengaplikasikannya, artinya masih ada yang mengaplikasikan seperti ini. Sebenarnya berarti para penulis naskah Al-Quran di Maghrib itu benar ketika mengaplikasikan huruf fa dengan memberikan satu tanda titik di bawah.
tetapi meleset ketika mengaplikasikan titik pada huruf qaf. Karena mereka menandakan huruf qaf itu dengan satu titik di atas, sehingga masih tertukar dengan huruf ghain saat di tengah. Masih tertukar dengan huruf ghain saat di tengah. Adapun para penulis naskah Al-Quran di timur seperti kita, benar mengaplikasikan tanda huruf qaf dengan menambahkan dua titik di atas. Tetapi meleset ketika mengaplikasikan tanda huruf fa, karena menambah satu titik di atas ini tertukar dengan huruf ghain. Jadi idealnya huruf fa itu memang satu titik di bawah dan huruf qaf dua titik di atas. Quran yang ditulis naskahnya di Maghrib, di Barat, itu benar mengaplikasikan huruf fa dengan menambah satu titik di bawah. Sedangkan para penyalin naskah Al-Quran di timur seperti di Indonesia, di Saudi, di Irak, itu benar ketika mengaplikasikan huruf qaf itu titiknya dua di atas. Nah, Quran kita itu mengaplikasikan yang huruf qaf di atas tetapi meleset pada huruf fa-nya. Kalau yang di barat meleset pada huruf qaf-nya. Dan kemelesetan itu dipertahankan hingga hari ini. Di dalam kitab Al-Muhkam, ya, di dalam kitab Al-Muhkam ini dijelaskan tentang huruf fa. Wal fa'u idza wusilat fauqaha wahidatun. Huruf fa apabila disambung, ya, apabila disambung nah kalau disambung ini, kalau di awal kata berarti tertukarnya dengan qaf. Kalau di tengah itu tertukarnya dengan ain dan ghain dan qaf. Jadi huruf fa ini kalau disambung dan sambungannya ini persis huruf fa-nya di awal, maka itu tertukarnya dengan huruf qaf saja. Kalau disambung tapi ada di tengah, itu tertukarnya dengan huruf ain, ghain dan qaf. Maka di sini ya, maka di sini dijelaskan bahwa ini versi apa? Versi kitab ini, huruf fa itu titiknya satu di atas. Ini ketika huruf ini, huruf fa di awal, ya. Ketika disambung huruf fa tersebut, ketika tidak disambung huruf fa tersebut, jadi ekornya tidak disambung, maka lam tunqat. Lam tunqat, tidak diberi titik. Jadi huruf fa pun juga ada titiknya, itu kalau disambung saja. Karena kalau tidak disambung itu tidak akan keliru. Li'annaha la yulabisuha syai'un minas suwari, karena tidak akan tertukar dengan bentuk huruf manapun. Al-qafu idza wusilat fatahtaha wahidatun. Ada qaf, ya, ada pun huruf qaf
Apabila disambung huruf qaf tersebut, maka diberi tanda satu, ya, diberi tanda satu titik di bawah. Ini berarti berbeda dengan yang tadi saya contohkan. Kalau tadi yang saya contohkan itu fa di bawah sesuai dengan dobetnya mushaf maghrib dan qaf di atas. Fa di bawah, qaf di atas. Kalau di dalam kitab ini dari Imam Khalil bin Ahmad itu qaf itu satu titik di bawah, fa itu satu titik di atas. Jadi fa satu titik di atas, qaf satu titik di bawah. Dan saya lebih condong ke kitab yang ini daripada aplikasi daripada yang sudah diaplikasikan dalam mushaf maghribi dan mushaf timur. Hanya saja waqad naqataha nasun min fauqiha isnataini. Tapi sering juga huruf qaf ini diberi titik di atasnya dua titik isnataini. Faiza fusirat lam tunqat, apabila huruf qaf itu ekornya tidak disambung, berarti huruf qaf ini ada di ujung, maka tidak diberi titik apapun. Nah, kita ini ya, kita ini eh, ya, kita ini sudah melihat huruf qaf itu semua di titik dan dengan satu versi saja. Itu titik dua di atas, dan huruf fa pun juga semuanya diberi titik eh, dan itu titiknya satu di atas. Nah, satu di atas ini ternyata sesuai dengan riwayat yang ditulis oleh Imam Abu Amr Ad-Dani dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Tapi ini sesungguhnya masih tertukar dengan wain kalau di tengah, bukan di pangkal dan bukan di ujung. Maka idealnya, ya, kata Al-Farmawi, di sini ada, saya punya buku oleh Al-Farmawi ketika membahas tentang eh, huruf i'jam, ya, huruf i'jam, bahwa idealnya di dalam kitab ini disebutkan bahwa idealnya huruf fa itu titik satu di bawah, dan idealnya lagi huruf qaf itu memang huruf huruf qaf itu titik dua di atas. Nah, di sini ini masih sama kutipannya dengan yang Imam Al-Khalil yang di sini. Tapi kemudian kita lihat ke bawahnya, Al-Farmawi mengatakan walladzi
na'taqiduhu fi hikmati hadzainil imamaini annahuma a'jamal fa'a binuqtatin min asfala wal qafa binuqtataini min a'lahu. Nah, ini idealnya. Bahwa huruf fa itu satu titik di bawah dan qaf itu dua titik di atas. Liyatimmat tamyizu bainal ahrufil arba'ati, sehingga bisa dibedakan empat huruf kembar yang berada di tengah itu. Ain dan ghain. Nah, begitu ya. Hanya saja fal masyariqatu, para penyalin naskah Al-Qur'an di timur itu keliru dalam menulis tanda baca fa dan benar pada qaf. Adapun magharibah, para penulis naskah di barat itu benar pada huruf fa tetapi keliru dalam huruf qaf. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, saya ambil dari kitab Al-Farmawi. Pembahasan ini saya sengaja ketengahkan di sini. Selain menyampaikan informasi ilmu bahwa sebenarnya kesalahan yang ada dalam penyalinan mushaf dengan tanda bacanya itu terjadi selama bertahun-tahun, beratus tahun bahkan, karena huruf fa dan qaf ini ternyata tidak diberi titik kalau di ujung. Dan idealnya fa itu adalah titik satu di bawah dan qaf itu titik dua di atas. Namun tampaknya kenapa ini dipertahankan bahwa huruf fa, qaf, ya, dan nun pun ada titiknya walaupun di ujung, itu kelihatannya untuk memudahkan orang-orang belajar membaca dan membedakan huruf-huruf ketika menghafal huruf hijaiyah. Kemungkinan seperti itu. Sehingga dipertahankan titik-titik itu walaupun posisi hurufnya dimanapun. Baik di ujung, di tengah, ataupun di awal. Namun kita sebenarnya harus mengetahui bahwa itu tidaklah normal sebenarnya. Kalau kita pakai pengetahuan, justru ada saatnya titik-titik itu dilepas ketika sudah tidak lagi keliru dengan huruf yang lain. Maksud saya dengan menyampaikan pembahasan titik pada huruf kha dan huruf ta, huruf qaf dan huruf ba di sini dengan merujuk kepada kitab Al-Muhkam fi Naqtil Masahif oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, itu kitab yang tulis pada abad ke-5 Hijriah, dan juga ada ulama kontemporer Al-Farmawi, tadi saya kutip bukunya, Sandak menyampaikan bahwa ayat ini, pangkal ayat ini tentang mengunci. Kuncian. Allah mengunci hati mereka. Saya hendak menyampaikan bahwa sebagaimana titik di atas kha, sebagaimana titik dua di atas ta, dan sebagaimana titik dua di atas qaf, dan sebagaimana titik satu di atas ba, ini mengunci huruf-huruf tersebut. Tidak tertukar lagi kha dengan ha dan jim, tidak tertukar lagi huruf ta dengan ba, dengan sa, dengan nun dan ya yang ada di tengah. Huruf qaf tidak tertukar lagi dengan fa, dengan ain, dengan ghain. Huruf ba tidak tertukar lagi dengan ta, dengan sa, dengan ya, dengan nun yang ada di ujung. Ngunci. Jadi huruf yang terlihat di sini, yang saya garis tandain dengan warna hijau ini, itu menjadi kekunci. Di situ tidak mungkin dibaca ha,
dan tidak mungkin dibaca jim karena sudah jelas diberi tanda titik di atas ini kho. Nah, saya hendak menyampaikan bahwa sebagaimana menguncinya, titik-titik ini sehingga tidak tertukar lagi, itu bisa menjadi isyarat. Bisa menjadi isyarat. Ini bukan sebuah tafsir, tapi isyarat. Ini bisa menjadi isyarat. Seperti itulah ketika dengan ayat khatamallahu ala qulubihim. Dengan ayat ini menjadi terkunci betul. Allah mengunci hati mereka, iya, tetapi dengan adanya ayat ini menjadi jelas terkuncinya hati mereka. Allah sendiri yang mengunci. Dobat yang mengunci ini menjadi bersesuaian dengan kalimat yang sedang kita bahas, yaitu tentang Allah mengunci hati mereka. Baik, itu barangkali yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Semoga Allah menerima kita dan kita semakin paham bahwa keaslian Al-Quran ini dijaga terus dan kita juga tambah terus literasinya agar kita mengetahui dalam mushaf yang kita lihat mana rasam yang memang sudah ada sejak zaman Nabi dan mana yang kemudian ditambahkan oleh para ulama zaman salaf untuk mengunci dan mana kaidah yang sesuai dengan rumusan mereka dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.